Minasan, ohayo gozaimasu. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal JLPTN 5. Kami sudah siapkan ada 15 di 10 tambah 5 ya. 15 soal JLPTN 5 untuk dikerjakan oleh kita bareng-bareng. Jadi buat kalian yang mau ambil JLPTN 5 nanti di bulan Desember bisa banget nonton video ini sampai selesai. Baiklah, tanpa panjang lebar kita langsung aja masuk ke soal pertama. Oh ya, kita akan bahas di bagian ini ya, kosakata dan tata bahasa. Kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan moji goi. Moji goi. Oke, baiklah, kita langsung aja. Di sini ada watashi wa itsumo neru nani-nani ni ha o migakimasu. Watashi wa itsumo neru nani-nani ni ha o migakimasu. Saya kasih minasan waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jawabannya adalah mae. Watashi wa itsumo neru mae ni ha o migakimasu. Saya selalu menggosok gigi sebelum tidurnya. Jadi mae artinya sebelum, desu ne. Jadi dia bisa berarti sebelum, bisa juga berarti di depan ya. Tapi karena di sini adalah kata kerja neru, berarti artinya adalah sebelum ya. Kecuali kalau di depannya adalah kata benda, maka bisa diartikan sebagai di depan. Baiklah, kemudian di sini ada ato artinya setelah, kemudian ushiro artinya belakang, kemudian tonari artinya sebelah. Baik, gampang ya, minasan. Kalau udah kita langsung ke soal berikutnya. Yeay. Hai, koen ni kodomo ga nani-nani imasu. Koen ni kodomo ga nani-nani imasu. Sama kayak tadi, minasan, ada 5 detik untuk menjawab, silakan dijawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jawabannya adalah yonin, 4 orang. Koen ni kodomo ga 4人います。公園に子供が4人います。Jadi minasan harus hati-hati ya di sini ya, karena dia yon plus nin itu bukan dibaca sebagai yonin ya. Mungkin kebanyakan akan salah di sini di bagian yonin ini, tapi yang benar adalah yonin ya. Jadi n-nya hilang, jadi cuma yonin aja. Di sini ada hitori, artinya adalah 1 orang. Kemudian sannin artinya 3 orang. Nah, kalau untuk nama-nama penyebutan untuk jumlah orang di Jepang itu ada hitori, futari, sannin, yonin, sama gonin. Jadi awalnya ri ini kan hitori, futari. Kemudian baru yang ketiga sampai berikutnya pakai nin, sannin, yonin, gonin. Nah, ini yang harus diperhatikan ya minasan di yoninnya desu ne, karena dia yo ya, bukan yon. Bukan juga shinin ya. Kalau shinin ya orang mati berarti. Baik. Kita langsung aja ke soal berikutnya, soal nomor 3. Kalau tadi kita membaca kanji, sekarang kita mengubah hiragana menjadi kanji. Apakah minasan sudah siap? Baiklah, di sini watashi wa nikki o kakimasu. Watashi wa nikki o kakimasu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ini minasan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah ichiban, kakimasen. Oh, kakimasen. Watashi wa nikki o kakimasen. Hai, ini artinya menulis, kakimasen tidak menulis karena dia masen ya. Kemudian ada kakimasen juga, tapi ini bukan menulis, ini adalah api, jadi nggak bisa ya saya tidak mengapi buku diari kan nggak bisa ya. Dekimasen. Ini juga sama. Ini bacaan juga ka onyominya, tapi dia dibaca cikara. Dia bukan kakimasen ya, cuma cikara atau ka aja. Ini juga sama, ini ie, bacaan juga ka, tapi tidak bisa mengerumah, kan gak ada yang mengerumah ya. Jadi dekimasen. Jadi harusnya nomor 1, kakimasen yang i. Oke, gampang ya minasan. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Mainichi nihongo o benkyou shimasu. Mainichi nihongo o benkyou shimasu. Nah, coba kira-kira jawaban yang mana nih minasan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1.
2, 3, 4, 5. Baik, jawabannya adalah nomor 3, sambang desu ne. Mainichi, artinya setiap hari. Jadi setiap hari saya belajar bahasa Jepang. Setiap hari saya belajar bahasa Jepang. Watashi wa, nggak ada watashi ya. Mainichi nihongo o benkyou shimasu. Gampang ya minasan ya, karena di sini ada mai sama nichi. Dan nomor 1 juga sama, mai, tapi dia artinya kertas, bukan setiap ya. Jadi kalau kertas atau lembar, kemudian hari, lembar hari nggak bisa ya, dekimasen. Jadi bukan itu jawabannya. Kemudian nomor 2 juga sama, ini kome, dia juga bisa dibaca mai, tapi kalau kome plus hari jadinya beras dan hari kan nggak bisa ya. Jadi bukan ini jawabannya. Ini juga sama, ini juga mai bisa, artinya menari, tapi bukan ya. Bukan hari yang menari, ini nggak ada. Kata ini nggak ada, kata ini nggak ada, dan kata ini juga tidak ada. Jadi tidak eksis ya. Yang bisa cuma nomor 3 aja, mainichi. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Hai, sensei, yasunde mo ii desu ka? Sensei, yasunde mo ii desu ka? Hai, di sini ada pilihan jawabannya, minasan bisa pilih dulu dalam 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kanjinya mirip-mirip ya minasan, jadi harus hati-hati. Jawabannya adalah 4, yasunde. Minasan harus perhatikan ya kanjinya. Di sini ada kanji pohon, kemudian di sebelah kirinya ada kanji orang ya. Jadi orang yang berada di bawah pohon itu lagi istirahat gitu. Kan nggak mungkin ya lagi panas-panas terik hari itu istirahatnya ya di bawah matahari gitu, nggak ngiup dulu, nggak berteduh dulu, kan aneh. Jadi dia di bawah pohon istirahat. Hai. Kemudian hai, kalau yang ini nomor 1 ini pohon ya, pohon aja. Jadi nggak bisa. Pohon aja bacanya ki, bukan yasumu tapi ki. Dan ini ya pohon aja, nggak bisa diartikan sebagai istirahat. Kecuali kalau ada orangnya kayak ini ya. Ada orangnya baru terjemahkan sebagai istirahat. Hai, kemudian nomor 2 di sini ada karada, artinya badan. Jadi nggak bisa. Karadande tidak bisa. Dekimasen. Kemudian nomor 3 juga buku, jadi honde dekinai, dekimasen. Jadi yang paling benar adalah nomor 4. Oke, gampang ya minasan. Jadi selain buku ini juga bisa berarti inti ya minasan. Jadi makanya di sini ada kata badan, orang dengan inti, bukan orang dengan buku ya, tapi orang dengan inti, jadinya adalah badan kita. Karena inti dari seorang adalah di badannya. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nomor 7, nanabang, ikimashou. Hai, sekarang kita mengisi soal yang kosong ya. Di sini ada bagian yang kosong, minasan pilih dari pilihan jawaban. Kono kutsu wa nani desu ka? Kono kutsu wa nani desu ka? Oke, silakan minasan pilih jawabannya. Ada ikuran, dochira, dare, dono. Dalam 5 detik ya. Hai, 1, 2, 3, 4, 5. Hai, kotae wa ikura? Kono kutsu wa ikura desu ka? Kono kutsu wa ikura desu ka? Artinya adalah sepatu ini harganya berapa? Sepatu ini harganya berapa? Gampang ya. Kalau yang dochira artinya di mana? Bahasa sopan ya. Kalau bahasa biasa ya doko aja. Kono kutsu wa doko desu ka, kan aneh ya. Sepatu ini ada di mana? Ya di mana kamu ada di mana? Kenapa kamu nanya gitu. Jadi nggak bisa. Kalau yang ketiga dare itu siapa? Kono kutsu wa dare desu ka juga nggak bisa karena dia benda mati ya. Dan bukan orang, jadi nggak bisa pakai dare. Kemudian ada dono, yang mana? Kono kutsu wa dono desu ka juga nggak bisa. Kalau dono dia harus diikuti oleh kata benda. Misalnya dono kutsu desu ka, gitu kan. Dono hito desu ka, dan lain-lain. Jadi kalau dono desu ka wa batsu desu ne. Oke. Jadi jawabannya adalah ikura. Hai. Kita ke nomor berikutnya. Di sini ada hachibang. Nani de pan o kirimasu. Nani de pan o kirimasu. Hai, pilihan jawabannya ada hashi, spoon, knife, fork. Hashi, spoon, knife, fork. Hai, minasan pilih. 1, 2, 3,
4 5 早いかな、terlalu cepat kan? Enggak ya? はい、答えはナイフですね。ピサオ。何々で、ナイフでパンを切ります。Artinya adalah memotong roti dengan pisau. Hai. D-nya di sini berfungsi sebagai penanda alat, jadi naifu de pain wo kirimasu. Atau basu de gakko e ikimasu, nggak bisa, Dan masih banyak lagi yang pakai de. Jadi kalau ada dengan ya berarti pakai de. Maksudnya dengan alat ya, bukan dengan orang gitu kan. Kalau dengan orang ya berarti bersama, pakainya to. Ini beda lagi. Hai. Kemudian yang nomor 1 ada hashi, sumpit. Kalau hashi de pain wo kirimasu kan aneh juga ya. Kenapa pakai sumpit gitu kan? Lama nanti jadinya. Jadi tidak pakai sumpit ya, kita pakai pisau. Kemudian ada spoon, sendok. Ya mungkin bisa aja motong roti pakai sendok, tapi nggak umum ya. Jadi kita pilih jawaban yang paling umum di antara semuanya. Kemudian ada foku, garpu. Ini juga sama ya, sama kayak sendok ya. Bisa aja motong roti pakai sendok atau garpu, tapi kan aneh. Jadi kita pakai yang pisau aja, knife. Hai, oke,ですね、皆さん。じゃあ次に行きましょう。で、9番ですね。財布を何々から困ります。財布を何々から困ります。はい、pilihan jawabannya ada nakunatta, kemudian ochimashita, kemudian urimashita, kemudian otoshimashita. Hai, 皆さん pilih ya. 1 2 3 4 5. Hai, 答えは落としました。menjatuhkan. 財布を落としましたから困ります。Jadi saya kesusahan karena saya menjatuhkan dompet saya. Ini yang harus minasan perhatikan dengan betul ya. Karena apa? Karena ini berbeda dengan pemikiran orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan bilang, aduh dompet saya jatuh nih, saya kesusahan sekarang. Nah, kita biasanya bilangnya dompetnya jatuh kan, dompet saya jatuh. Tapi kalau orang Jepang bilangnya beda lagi. Dia bilangnya saya menjatuhkan dompet saya, makanya saya kesusahan sekarang. Jadi dia bukan mengatakan dompetnya yang jatuh, tapi dirinya yang menyebabkan dompetnya itu terjatuh. Dan ini mungkin bisa jadi banyak yang salah, mungkin kebanyakan pilih yang nomor 2, jatuh aja. Tapi saya dapat chigaimasu, salah, karena pemikiran orang Jepang tidak seperti itu. Nomor 2 ochimashita, nomor 1 nakunatta, hilang, kemudian urimashita. Sebenarnya 1 dan 2 bisa dipakai ya kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Jepangnya tentu tidak bisa dipakai. Kalau mau pakai yang nakunaru, kita harus pakai pasangannya yang tadoshi, yaitu nakushimashita. Nakushimashita. Saifu o nakushimashita kara komarimasu. Jadi kayak gitu. Oke, desu ne? Hai. Ja, tsugi ni ikimashou. Tsugi wa 10 番. Kali ini beda lagi ya bentuknya. Sekarang kita menemukan sinonim atau kata yang serupa dengan yang digarisbawahi. Hai, ja, party ga aru node, tonari no heya ga urusai desu. Party ga aru node, tonari no heya ga urusai desu. Gampang sih kayaknya. Sini ada urusai. Mungkin minasan yang nonton anime atau sering nonton ya anime dan sejenisnya gitu pasti tahu urusai itu apa. Urusai namanya gitu kan. Urusai. Oke, jadi di sini ada shizuka desu, kemudian atarashi desu, dan shizuka de wa arimasen. Kemudian ada kitanai desu. Nah, kira-kira yang mana ya minasan? Coba minasan pilih dalam 5 detik ya. Hai. 1 2 3 4 5. Hai. 答えは静かではありません。パーティーがあるので隣の部屋が静かではありません。Tidak sunyi karena urusai, berisiknya. Jadi sinonimnya adalah shizuka de wa arimasen. Kalau shizuka des artinya adalah sunyi, karena dia kebalikan dari ini ya, de wa arimasen. Shizuka des, shizuka de wa arimasen. Ini positif, negatif ya, tinggal dibalik aja, gampang kan. Oleh yang atarashi baru. Kemudian kitanai, kotor. Jadi ya yang benar adalah yang tidak sunyi karena ini berhubungan dengan suara, bukan berhubungan dengan bersih atau kotor tidaknya sesuatu. Oke, gampang saya. Hai, ja tsugi ni ikimashou. Tsugi wa 11 番.
Ini juga masih sama kayak tadi. Jadi kita menemukan sinonim yang pas untuk yang digaris bawahi. Hai. Ja. Sengetsu ですね。先月バリへ行きました。先月バリへ行きました。はい。Pertama ada tsugi no tsuki, kemudian ada ima no tsuki, kemudian mae no tsuki, kemudian ada kongetsu. Hai, minasan coba pilih jawabannya dalam 5 detik lagi. 1 2 3 4 5はい、答えは前の月ですね。はい、先月、これは先ですね。先の月。Jadi bulan sebelumnya. Yaitu mae no tsuki, bulan lalu. Oke. Kemudian ada tsugi no tsuki, artinya bulan depan. Tapi kita jarang ya bilang tsugi no tsuki. Biasanya kita bilang raigetsu. Biasanya, raigetsu. Kemudian ada ima no tsuki, bulan ini juga jarang dibilang. Biasanya kita bilang kongetsu. Kongetsu. Ini juga sama, kongetsu. Ya, ini yang lebih umum ya. Ini mungkin bisa aja, tapi nggak umum. Kayaknya nggak ada orang yang pakai juga, ima no tsuki. Ya, walaupun kanjinya sama ya, ima dengan tsuki. Tapi dibacanya beda, kongetsu. Hai, kantan desu ne. Hai, oke. Kemudian sekarang kita ke soal yang sama kayak tadi. Cuma bedanya kalau ini kita fokus ke perubahan kata kerja. Kalau tadi kan benda ya, atau penggunaan kata, sekarang ke perubahan kata kerja. Apakah dia pakai ini, atau pakai itu, atau pakai itu. Hai. Pertama ada gakko ni chikoku nani kudasai. Gakko ni chikoku nani kudasai. Hai. Coba minasan pilih jawabannya dalam 5 detik lagi. 1 2 3 4 5はい、いいですね。答えはしないでください。OK、学校に遅刻しないでください。Sini ada kata kudasai artinya tolong ya. Tolong, nani, sini ada terlambat sama sekolah. Jadi berarti tolong, jangan gitu kan. Jangan terlambat ke sekolah. Kita kan nggak mungkin bilang tolong terlambat ke sekolah gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi kita pakainya yang jangan. Chikoku adalah kata kerja suruh, jadi chikoku suruh, chikoku shimasu, chikoku shinai de. Karena jangannya chikoku shinai de kudasai. Kalaupun mau bilang tolong terlambat ya berarti chikoku shite kudasai. Oke. Di sini ada shinaku te, biasanya digabung sama moi desu ne. Moi. Atau misalkan chikoku shinaku te moi desu, tidak perlu terlambat. Itu juga ya aneh sih, tapi bentuknya seperti itu. Biasanya pakai moi desu, temoi desu, shinaku temoi desu. Kemudian ada sunai de. Ini salah ya, bentuknya seperti ini tidak ada. Sunai itu tidak ada. Jadi ini tidak eksis ya. Ini kata pengecoh saja. Desu ne. Hai. Ja, tsugi ni ikimashou. Hai, 13 bang, ini soal partikel sekarang. Kalau tadi kata kerja, sekarang partikel. Hai. Tomodachi nani-nani kaimono o shimasu. Tomodachi nani-nani kaimono o shimasu. Hai, minasan coba pilih. 1 2 3 4 5はい、答えはとですね。友達と買い物をします。友達と買い物をします。Jadi saya belanja bersama teman. Saya belanja bersama teman. Hai. So, desu ne. Sini ada to ya. Artinya adalah bersama atau dengan. Saya belanja dengan teman. Kita pakai to karena dia menandakan kebersamaan desu ne. Bisa dengan teman, bisa dengan kucing, hewan juga boleh. Dia apa aja bebas. Mau sama hantu juga boleh. Yurei to kaimono shimasu boleh. Kalau misalnya indigo juga bisa pakai kata itu. Hai. Kalau yang lain di sini ada de, itu dengan ya. Tadi kita udah jelaskan de dengan alat ya. Apakah tomodachi ini sebagai alat? Kan bukan ya, tapi dia sebagai teman kan. Kan kita nggak mungkin beli dengan teman gitu, temannya yang dibayar gitu. Bukan. Jadi gimana? Kalau ini tomodachi ni kaimono shimasu berarti belanja ke teman, ini juga tidak boleh. Karena ini kaimononya itu bukan yang beli, tapi beli banyak barang gitu ya. Kalau tomodachi ni kaimono shimasu nggak bisa. Karena kalau ini dan kata kerja
yang ada kayak gini ya, misalnya kayak kemono itu harus pakai D kalau menandakan tempat. Jadi korewan dekimasen. D, kemudian ada O, objek ya. Tomodachi kaimono shimasu wa dekimasen. Belanja teman dong berarti, temannya yang dibeli. Tapi itu juga tidak boleh. Hai. Oke, ya kita ke nomor berikutnya. Tsugi no bango 14 bang. Hai, kalau ini kita menyusun kalimat, jadi ada ini ya, kosong, ada 4 bagian yang kosong. Ini kita harus menyusun terlebih dahulu. Misalnya ini 2, 1, 3, 4, ya berarti di sini diisi 3. Hai, ngerti ya minasan? Jadi misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ini 3. Kalaupun ini 4, 3, 2, 1, berarti yang ini 2. Gampang ya minasan? Hai. Coba minasan pikir dulu, ini kayaknya nggak bisa 5 detik ya. Minasan bisa pause dulu videonya, tapi tetap saya kasih waktu 5 detik. Hai. 1, 2, 3, 4, 5. Hai,答えはことがですね。ことが。Jadi seperti apa yang benar? Jadi dia adalah ryori yo. 4 ya di sini ya. Ryori yo tsukuru 1, jadi 4 1. Ryori yo tsukuru koto ga jouzu desu. Ryori yo tsukuru koto ga jouzu desu. Jadi saya pandai memasak atau saya mahir memasak. Jadi bebas dua-duanya boleh. Hai, jadi mulai dari 4, kemudian 1, 2 dan 3 ya. Berarti kalau di sini di bintangnya ada dikasih nomor 2, berarti jawabannya adalah 2 koto ga. Oke, desu ne. Hai, kantan. Mochiron kantan desu ne. Ja, tsugi ni ikimashou. Kore saigo desu ne. Ini yang terakhir ya. Hai. De 彼は何々何々何々何です。はい。Pentingnya cuma 彼は ですね。彼は何々です。Oke. Coba minasan jawab dulu dalam 5 detik ya. Kalau kurang bisa di pause dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Hai. Oke ですね。じゃあ答えは彼はハンサムでkataが弾ける男です。Berarti jawabannya 3 ですね。handsomeでkitaが弾ける男です。Loh, kok bisa gitu urutannya? Dari mana taunya? Dari sini ですね。彼は、はい。Karena di sini bilang 彼は dan di sini ada kata kerja dan ada kata benda. Biasanya kalau 彼は berarti kan dia otoko ya. Berarti 彼はotoko desu. Berarti taruh di belakang ya. Dia adalah lelaki. Nah, tinggal yang depannya aja, yang mensifatinya ada kata apa aja. Di sini 彼は otoko desu. Di sini ada kita ga hikeru. Oh ya, berarti ini digabung, berarti kita ga hikeru otoko desu. Kita ga hikeru otoko desu. Nah, sebenarnya kita bisa pakai ini ya. 彼は handsome na otoko desu. 彼は handsome na otoko desu. Boleh. Dia adalah cowok yang keren atau cowok yang ganteng gitu. Tapi karena di sini ada de, berarti masih ada lagi di belakangnya. Jadi ini adalah dan, D-nya di sini dan, karena dia kata sifat, bukan alat ya. Jadi handsome dia ganteng dan, gitu kan. Nah ini gitar ga hikeru, juga bisa main gitar. Kan otokonya di belakang ya, tadi udah. Jadi karewa handsome gitar ga hikeru otoko desu. Jadi dia adalah cowok yang ganteng dan bisa main gitar. Hai. So, Oke. Ja. Sekarang udah selesai ya. Sudah 15 soal kita jalankan. Kalau mau bertanya, kalau mau bertanya bisa komen di bawah ya, di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe untuk melihat video-video kita yang baru lagi nanti. Hai, ja. Kode wari ni shimashou. Oh ya, kalau minasan mau belajar bahasa Jepang bareng kita bisa banget ya. Kebetulan kita lagi buka kelas WKWK Japanese. Itu kelas online intensif. Jadi buat kalian yang mau belajar N5, N4, N3 ada semua di kita. Jadi bisa banget daftar. Di kolom komentar ya, nanti dikasih linknya. Hai, ja. Sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.